L atenuator itu kenapa disebut L? Karena ini ya ini kalau kita lihat ini kan seperti L ini ya, karena hanya menggunakan dua resistor. Kalau tadi ini ada R1, R2, R3, maka ini bisa R1, R3 seperti ini. Ada juga yang R3, R2, berarti R1-nya tidak ada. Nah, ini R1-nya tidak ada. Nah, di sini L atenuator ini mempunyai keunggulan karena penggunaan komponen yang lebih sedikit. Ini R-nya kan lebih sedikit. R-nya lebih lebih sedikit ya. Ini sudah ini terkurangi satu buah R. Ya. Karena nanti kadang-kadang kalau R-nya terlalu banyak, ada 3 R kan nanti menentukan nilai R-nya kan juga susah. Apalagi nanti mungkin satu saat R1-nya ini nilainya tidak lazim ya. R1 nilainya harus 1,25 ohm. Lah itu kan harus kalau kita beli 1,25 kan tidak ada ya, harus resistor 1 diseri dengan berapa? 0,25 juga 1,25 ohm. 1 ohm 0,25 juga tidak ada. Berarti 0,25 itu harus dapat dari 4 buah R 1 ohm yang dipasang paralel lah, kan jadi 5 R ini kan. Nah, itu. Jadi ini meskipun di sini R1 tapi ini kadang-kadang harus implementasinya harus menggunakan beberapa R yang dipasang seri paralel gitu ya. Nah, karena nilainya itu kadang-kadang kalau dihitung tidak tepat sesuai dengan yang ada di pasaran. Nah, kalau R-nya sudah terkurangi 1 seperti ini, ya kan, ini kan bisa berpotensi untuk mengurangi beberapa R nih sebenarnya. Karena kadang-kadang untuk mengimplementasikan R1 butuh beberapa R, untuk R2 juga butuh beberapa R. Nah, jadi yang L atenuator ini nanti bisa digunakan untuk mengurangi jumlah komponen yang ada. Tetapi L atenuator ini itu nanti memang diaplikasikan pada rangkaian itu yang impedansi input sama bebannya itu berbeda. Ya, jadi kalau nanti RS itu lebih besar dari RL, ya, RS 50 ohm, ini 25 ohm, maka kita menggunakan yang ini. Atau RS lebih kecil dari RL, RS 25 ohm, ya, resistansi untuk sumber itu lebih kecil, resistansi bebannya lebih besar, kita menggunakan rangkaian yang sebelah kanan. Nah, ini. Jadi ini jadi ini memang ada keunggulannya, jumlah komponen lebih sedikit, tapi nanti ini ya, nanti untuk RS dan RL ini memang berbeda, ya, berbeda, tidak bisa sama. Nah, kemudian rumusnya tinggal dipakai aja ini rumusnya. Ya, ini kalau diturunkan cukup cukup panjang ya. Nah, lebih enak kalau langsung langsung dipakai aja ini ya. Ya, kalau mau diturunkan ya biasanya di papan tulis itu ditulisnya ya. Kalau di PowerPoint agak agak panjang ini. Nah, sehingga kita langsung masuk kepada hasilnya saja ini. Jadi ini untuk kondisi RS lebih besar dari RL, berarti menggunakan rangkaian yang sebelah kiri, itu sudah ada rumusnya R1 sama dengan RS, ya seperti ini. Ini kalau digunakan untuk kasus B tidak akan bisa, karena kalau RS, ini kan mestinya RS lebih besar dari RL. Kalau RS lebih kecil ini dapatnya negatif nanti. Ya, berarti ini kalau untuk B tidak bisa, ini harus untuk A. Yaitu RS itu lebih besar dari RL. Kemudian R3, ya, R3 ini sudah ada rumusnya, ini RS kuadrat min R1 kuadrat. Kemudian kalau sudah ketemu, ini sudah sudah ketemu R-nya, ini didapat ini ya, loss-nya itu berapa. Nah, ini untuk kasus yang A. Kalau untuk yang B, ini juga tinggal dimasukkan aja, ini R2 sama dengan ini R3-nya, ini IL-nya. Ya. Jadi memang di sini nanti kita tentukan R-nya dulu, baru didapatkan pelemahnya atau insertion loss-nya. Kalau tadi kan kita menentukan IL-nya dulu, baru mencari R-nya. Kalau ini dibalik memang ya. Dari R dulu, nanti baru mencari insertion loss-nya. Nah, itu. Jadi jadi memang 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 di sini kalau mau mencari apa R-nya memang agak 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 susah ya. Karena memang di sini R-nya R-nya dicari dulu nanti baru ketemu IL-nya ini. Nah, oke.
Nah, ini contoh soalnya. Ya, jadi di sini ini untuk mematchkan dari 75 ohm ke 50 ohm. Ya, mematchkan 75 ohm sampai untuk ke 50 ohm. Nah, ini ini berapa R-nya nanti dapat dihitung, kemudian insertion loss-nya berapa juga dapat dihitung. Dan sebaliknya nanti ya. Nah, ini dari 10 ohm ke 50 ohm. Nah, ini RS-nya 10 ohm, di sini 50 ohm. Nah, nanti bisa dihitung nanti silakan dihitung R-nya, kemudian insertion loss-nya berapa. Nah, nanti silakan nanti dicoba untuk dikerjakan, nanti sekalian nanti saya tampilkan nanti untuk hasilnya nanti hari hari Kamis ya. Hari Kamis nanti saya tampilkan hasilnya. Ya. Nah, itu jadi itu tentang atenuator. Jadi kita mengenal ada beberapa atenuator. Tadi yang pertama itu atenuator untuk T atenuator, kemudian ada pi atenuator, dan yang terakhir itu L atenuator. Kalau yang pertama itu T atenuator, pi atenuator memang didesain untuk input output yang mempunyai impedans sama. Tapi kalau yang L atenuator ini didesain untuk mematchkan dua impedans yang berbeda. Nah, ini ada impedan input, ini bebannya, ya, ini sumbernya, ini bebannya itu berbeda impedannya. Nah, nanti berapa R-nya sehingga nanti akan didapatkan IL-nya berapa atau insertion loss-nya berapa. Kemudian sama ini juga di sini ada dari 10 ohm menjadi 50 ohm. Nah, ini nanti dihitung R-nya sehingga nanti akan didapat berapa insertion loss-nya. Ya. Ya, saya kira itu untuk materi hari ini, dan ini merupakan materi terakhir ya sebelum mid semester. Ya, minggu depan kita sudah mid semester. Nanti silakan dicek kembali untuk jadwalnya sehingga nanti tidak ada kesalahan untuk